Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu dia datang dari mana. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Kita tahu diri asal dari mana. Kita mengasihi sesama karena pada diri sesama ada gambar dan rupa Allah. Manusia sesama itu dia bukan pasir, bukan bahan bangunan. Dia gambar Allah. Dia kalau saya mengasihi dia karena padanya ada gambar dan rupa Allah. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Shalom. Karena ada yang di atas, saya tidak mau turun, saya tetap di sini saja. Sekali lagi shalom. Angkatan Muda GPM Pulau Ambon Utara ulang tahun ke 12 itu banyak atau sedikit? Tua atau muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau tetap di 12? Di awal beta mau kasih tahu, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? 1. Dewasa biologis. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Dewasa biologis itu hari ketompo berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari ketom pakai celana nomor 27 saya nggak ada masalah karena perut rata. Sekarang perut macam ada 3, 1 di bawah, 1 di sini, 1 di sini. Itu dia penama dewasa. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya. 2. Dewasa psikologi, sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa psikologi itu tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mah kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang tukang tersinggung, dia ada di sini, pakai baju warna, tunjuk itu tukang tersinggung. Itu badan besar tapi pikiran seperti di Kupang itu kalau ada yang tukang tersinggung begitu orang suka bilang begini. Itu tidak akan menjadi buah bagi kehidupan, tidak akan. 3. Dewasa iman, sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kau melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kau ikut pelajaran katekisasi. Dewasa iman itu begini, ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul meja 10 kilo? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja. Nah itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak menangis meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Betalia ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 24, kenyataan sudah 34. Mas, harapan menikah dan dia, kenyataan dia nikah dengan katompun taman vokal group. Ada begitu di GPM. Di angkatan muda ada. Nama siapa dia? Karena itu Tuhan tidak menjanjikan lautan tenang. Tuhan menjanjikan berikan kekuatan kalau kamu ada di tengah-tengah masalah. Bukan air kalau saya ada gelombang. Air yang saya ada gelombang dia bernama
Aqua. Kalau laut Banda tetap bergelombang. Nah karena itu hampir orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Kadang-kadang katong terlalu sibuk minta orang lain berubah. Lupa rubah diri sendiri. Padahal untuk ubah ini dunia, mulai dari perubahan mana? Di sini ada yang sibuk dengan orang lain. Yang orang lain yang beli HP dia, yang sen tidur di rumah ada. Yang dia cek itu ada utang kaseng. Ada di sini. Tunjuk. Baik, sebelum kita masuk pada teks ini, beta aja kita kasih tahu begini. Dalam kekristenan itu bertingkat-tingkat. Kekristenan itu apa? Ada 3 tingkat. Berapa tingkat? 3 pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Ambon? 1. Sabar. 1. Sabar. Beragama tapi tidak beriman. Sama-sama. 1, 2, 3. Untuk agama dia sulama beragama. Untuk baptis dia supiko orang lain subaptis 7 kali. Dia purante salib besar lebih dari Tuhan Yesus punya. Tapi beriman belum tentu. Beta mau tanya, kalau tangan kanan gatal artinya? Ulang, kalau tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang? Siapa ajar itu? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Kok itu bukan tangan kanan saya yang gatal, semua gatal habis. Alkitab bilang satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Nona muda. Di sini saya ada nona muda. Oma-oma semua. Nona muda. Kalau kamu pun pacar itu pemalas, tiap hari hanya judi mabok, baru dia bikin status, semua akan indah pada waktunya. Itu putus sudah itu. Putus sudah itu. Oke, beragama tapi tidak beriman. Akhirnya tidak memberi dampak bagi dunia. Tingkat kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu ke kawan di sebelah, 1, 2, 3. Orang bertobat tapi tidak berbuah itu dia hanya bercerita tentang masa lalu. Untuk mabuk dia semabuk lagi. Untuk tipu sen tipu lagi. Judi online tinggal sedikit. Tapi kan saya pernah berbuat tuh. Jadi dia pun cerita hanya beta dulu. Sedikit-sedikit beta dulu. Sedikit-sedikit beta dulu. Sedikit-sedikit. Satu waktu dia baru maju di muka, orang-orang langsung bilang, beta dulu so maju. Ada begitu di sini. Betul-betul. Nama anak muda. Masa lalu yang bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang dalam nama itu. Kita sehidup untuk masa lalu. Betul kan? Masa lalu yang bisa dirubah, tapi masa depan omong sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah, 1, 2, 3. Masa depan bikin status. 1, 2, 3. Masa lalu, masa depan. Lagu di dunia saya bisa mainnya Jang Bale. Sudah tidak usah.
Oke. Ketiga, ini paling tinggi. Pertama tadi apa? Kedua, ketiga, ini paling tinggi dari kekristenan yang akan merubah dunia adalah berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Jangan cepat, itu yang beta omong. Berbuah. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang pemalas di sebelah itu, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Ini bangku-bangku kosong semua ini. Jemaat, berbuah bagi Tuhan gampang kah susah? Susah gampang itu saya nggak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan itu gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Anak muda, ini hari beta mau kasih tahu di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam gereja Tuhan bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kenapa gampang pendeta? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Ranting yang melekat pada pohon, buah keluar tanpa disuruh. Pernah lihat pohon mangga? Yang mana? Pohon mangga berbuah, pernah lihat? Pernah lihat orang Ambon ancam pohon mangga supaya berbuah? Ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang, beta terlalu semangat. Ranting yang melekat pada pohon, tanpa disuruh dia berbuah sendiri. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat pada Tuhan. Akhirnya dia pun buah ada, tapi buah plastik. Kelihatan indah, hidup ke mati. Pernah lihat pisang plastik? Jeruk plastik? Apel plastik? Enak? Pernah makan? Banyak yang rindu berbuah, tapi saya melekat pada pohon. Amin. Anak sekolah minggu ajar lagu yang hebat ini. Yesus pokok dan Yesus. Lebih kuat. Pasti apa? Pakai musik. 3, 4. Yesus pokok. Yesus. Tinggal lagi. Lebih kuat lagi. Pasti apa? Kau akan apa? Yang menarik sekarang saudara-saudara adalah anak SD kelas 4 saja tahu. Dari satu pohon, bagian pohon yang mencari makanan itu dia pun nama? Dia pun nama? Akar. Terus setelah dapat sari makanan dia kirim ke daun lewat batang. Di daun ada proses apa? Setelah jadi sari makanan dia kirim ke ranting. Buah keluar dengan sendiri. Itu anak kelas 4 SD. Tadi baca narasi di ketua panitia baca tentang buah yang ada di Wahyu 22. Dia bilang begitu. Akar itu apa, siapa, kenapa, itu kan sudah jelas. Nah sekarang saudara-saudara, buah yang baik itu pasti dari pohon yang sekarang mengukur kita berbuah bagi kehidupan dunia ini. Saya baca teks tadi, saja kita merenungkan. Galatia pasal 5 ayat
Sampai dia mulai, tetapi buah roh ialah oke. Satu saja, jangan banyak-banyak dulu. Ulang. Tetapi buah roh ialah, hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan tinggal 2 kalimat. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan tinggal 1 kata. Anak sekolah minggu suka menyanyi apa? Kasih. Nah, sudah. Sekarang hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang di angkatan muda bilang pada dia pun teman, bilang begini, kawan, beta tak lalu hargai kawan. Tapi beta lihat kawan pun sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, tapi apa? Tahu egois? Yang dia omong semua mesti dengar. Orang omong dia saya mau dengar. Ada. Di angkatan muda ada. Ada di sini. Pakai baju warna. Egois sekali. Semua mesti dia. Menjeng. Mau jadi buah apa bagi dunia kalau tidak ada kasih? Amin toh? Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu dia datang dari mana. Kamu tinggal dalam dunia tapi tidak berasal dari dunia. Kita tahu diri asal dari mana. Kita mengasihi sesama karena pada diri sesama ada gambar dan rupa Allah. Manusia sesama itu dia bukan pasir, bukan bahan bangunan. Dia gambar Allah. Dia kalau saya mengasihi dia karena padanya ada gambar dan rupa Allah. Supaya kalau orang mengasihi pendeta Yandi bukan karena dia pendeta, tapi karena padamu pendeta Yandi ada gambar dan rupa Allah. Kira-kira kalau begitu bisa bawa perubahan bagi dunia? Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau kita saling mengasihi, ajarilah agar agar kami dekat. Amin kok. Katompu kasih ini mulai hilang. Jalan dari sini sampai di Kota Ambon. Kota Ambon di sana kan? Jalan dari sini di sana ada orang celaka di motor, kita tolong. Katong siaran langsung. Hai guys. Ada yang celaka guys. Pakai motor metik guys.
Dia habis siaran langsung guys, mati. Katong kehilangan kasih. Betul? Katong terlalu egois. Betul? Ada anak muda baca cerita dari orang tua tuh, dia lupa diri, dia pakai headset, taruh dia pangkul kaki lain, macam kayak baru lari dari rumah sakit. Salang-salang infus masih melekat di sini dia. Katong kehilangan kasih. Anak-anak tidak mengasihi orang tua. Banyak orang tua tidak mengasihi anak-anak. Banyak suami tidak mengasihi istri, kan dia pukul istri terus. Ada masih pacaran saya sudah pukul. Apalagi menikah, baku bunuh nanti. Kehilangan kasih. Orang tua kadang tidak, saya mau dengar anak muda ngomong. Saya kalau yang AB itu anak TK orang. Coba lewat ini PAUD atau TK. Pagi-pagi orang hafal huruf kan. A, B, BA dibaca. Jadi pulang kalau ada orang tua bilang, saya kalau AA, saya kalau BB, kasih tanya dia. TK di. Jangan, tidak boleh. Itu salah, tidak boleh itu, tidak boleh. Salah itu. Mau berbuah bagi dunia, yang paling depan itu dia penama kasih. Dia penama apa? Kasih itu bukan pencitraan. Kita mengasihi Tuhan karena katong tahu katong dari mana. Jangan lupa diri ya. Katong mengasihi sesama karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Dulu beta belum terkenal. Beta Facebook, beta saya tulis pendeta. Beta takut orang mau minta teman dan beta karena itu PDT di muka. Biar beta yandi saja. Supaya apa adanya katong toh. Betul semua begitu. Sebab kalau katong berteman karena uang, besok-besok dia saya ada uang, orang suka kasih tengah dia. Di sini ada yang berteman karena uang. Faham apa itu orang itu? Oke, satu. Tetapi buah roh ialah dua. Dua apa? Anak muda. Beta mau tanya, senang dengan sukacita sama kau beda? Senang dan sukacita sama kau beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Beda. Kok dia tulisan sama beda? Tapi memang senang dan sukacita itu dua hal yang beda. Senang itu berurusan dengan kepuasan. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak mampu membeli sukacita. Kalau senang yang katong cari, dunia bisa berikan untuk katong. Tapi kalau sukacita yang kita cari, hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sungai sukacita. Oh, anggur. Sukacita itu yang buat kita puji di setiap waktu. Jangan lanjut lagi, sudah nanti baru pulang menyanyi. Tapi kalau mau berbuah bagi dunia mesti ada sukacita. Sukacita itu bukan senang. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama kayak ban itu bagian dari mobil, tapi ban itu bukan mobil. Supaya jangan bernaik ban, dia kira dia ada bawa mobil. Kebersihan adalah bagian dari iman, tapi kebersihan itu bukan iman. Supaya jangan kira dia kalau subar isi pasti subar iman, belum tentu. Senang bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Supaya kalau orang datang kepada Tuhan, dia tidak datang mencari kesenangan, tapi dia datang beribadah untuk menemukan sukacita. Banyak yang beribadah untuk cari kesenangan, memuaskan telinga. Tepuk tangan juga untuk anak-anak muda.
Rajin-rajin doi ibadah, tepuk tangan lagi. Dua orang ini tidak suka pilih-pilih pendeta ini, tepuk tangan lagi. Kenapa makin hilang itu tepuk tangan? Saudara tahu bahwa banyak orang di dunia dibeli karena kesenangan. Orang ada duit bisa beli itu kesenangan, tapi tidak mampu membeli sukacita. Sukacita hanya bisa ditemukan di dalam. Oke, satu, buah roh, tetapi buah roh ialah dua, tiga, damai. Hafal ikut yang pendeta bilang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Dengar ini, semua yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia belum tentu semua yang mendatangkan kebaikan itu belum tentu manis. Bisa anak muda pernah sakit gigi? Enak? Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia sempurna rasa. Sakit gigi itu mengerikan. Saya bisa tidur kaki di atas, kepala di bawah, putar-putar, orang putar tape di sebelah, katong tersinggung di rumah. Siapa yang sakit gigi, dia ambil air, dia taruh gula, dia putar bikin manis tinggi, baru dia kumur-kumur. Terus katong tanya, kenapa bikin manis tinggi kumur-kumur? Biar ulat ambil ini barang dia. Untuk penyembuhan kadang-kadang DP obat harus pahit. Dan saudara tahu puncaknya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, Tuhan Yesus Kristus rela disalibkan supaya katorang diselamatkan di dalam nama Tuhan. Itu yang membuat untuk kamu sukses ke depan, guru harus marah. Berhenti merokok. Mesti marah. Bagaya. Orang tua jangan bela-bela anak untuk mendatangkan kebaikan. Anak muda, pernah batas salah dengan orang tua terus kamu marah banting pintu di rumah pernah? Nah itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu dia harga pintu, tutup akan dengan hati. Banyak anak muda itu tidak mau berproses. Nah, saya mau berproses, tapi ingin menikmati hidup. Anak yang tidak mau menikmati hidup, tapi saya mau berproses, itu dia hanya harap warisan. Dan yang harap warisan itu dia pun doa tiap hari hanya satu, kapan papa mati? Kalau tiap hari hanya doa kapan papa mati, lama-lama papa belum mati. Oh dia gas duluan. Gitu, untuk mendatangkan kebaikan tuh kadang-kadang pendeta mesti tegur keras. Dia mau tersinggung saya nggak apa-apa. Karena yang orang tersinggung itu dia masih hidup. Orang mati saya nggak akan tersinggung. Ya saya nggak apa-apa. Mesti tegur dia. Anak-anak muda orang, kamu bang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk mendatangkan. Masa pemalas kita bilang terus anak, terus. Tapi cita-cita memenangkan Indonesia, wah, macam apa? Baru tegur sedikit tersinggung. Mau keluar mau bikin GPM sendiri di sebelah situ. Hah? Ada begitu di sini? Suruh dia berdiri. Mau berbuah bagi dunia tapi saya mau dapat teguran tidak bisa. Ada proses atau protes? Oh iya. Begitu. Ya kamu jangan suka tersinggung.
Main musik baik-baik. Nah itu untuk kamu Pak. Jangan tersinggung. Orang kalau sembah nyatu dengan Tuhan Allah itu dia Tuhan tersinggung. Ini banyak begini, ada berapa cabang? Masing-masing cabang bawa lagu. Terus sampai sini panitia pikir sudah jam 10, saya nggak usah kasih banyak, tersinggung dia. Bulan depan saya mau datang. Ini karena mau tampil saja. Kalau menyanyi sendiri kenapa? Begitu di gereja nih. Kalau orang yang dewasa itu pusing kata orang. Berurusan di hal-hal yang sebenarnya sepele. Padahal rindu merubah ini dunia. Dan itu jadilah dewasa. Dan salah satunya adalah tadi. Apa? Kenapa hanya lihat beta pemuka? Apa itu? 1, 2, 3. Harus ada damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu di sini. Damai sejahtera Tuhan sentaruh di orang lain. Jadi jangan sampai tagal orang lain katong bilang katong kehilangan damai sejahtera. Iya beta saya akan pergi gereja, saya akan pergi sana. Kenapa? Dapat dia itu manusia beta kehilangan damai sejahtera. Salah membangun hidup itu. Tuhan taruh di sini toh. Amin toh. Bayangkan kalau katong pun damai sejahtera itu tergantung pendeta Yandi. Baru tiap hari lihat pendeta Yandi menjengkelkan di depan. Mati lebih duluan kan? Jangan taruh damai sejahtera itu seolah-olah ada di orang lain. Katong. 1, 2, 3, 4. Apa? Kisah? Kata dasarnya? Dalam Alkitab sabar itu bukan berarti menunggu kapan habis. Dalam Alkitab kesabaran itu berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? Pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Saparua? Kesabaran itu ada 2. 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang katong sen suka. Tapi firman Tuhan bilang, ada satu hal yang katong urus yang habis-habis. Katong mau harus cepat sudah. Tapi firman Tuhan bilang, ada sakit penderitaan yang katong su berdoa. Ini kanker tambah bukan berhenti. Padahal orang lain yang saya tahu berdoa saya pernah sakit begitu. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta satu kepala botak khotbah terlalu lama katong supaya malas dengar. Tapi firman Tuhan bilang, sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam katompung hidup itu dia sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat katompung rumah itu sangat Tapi firman Tuhan bilang, ada ketompu mantan itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada pengurus angkatan muda itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta itu sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada angkatan muda pakai baju putih ini sangat. Tapi firman Tuhan bilang, ada katompu nyong sangat. Sabar.
Ada orang duduk di katong tuh sebelah kiri atau sebelah kanan tuh sangat tapi firman Tuhan bilang sabar. Satu, dua, tiga, empat, lima, kemu. Ada orang yang baik sekali. Ada orang yang rajin ikut ibadah angkatan muda. Ada orang yang saya ada masalah dengan siapapun. Tapi itu orang tidak ada kemurahan hati. Sekikir sekali. Jangan coba-coba minta sumbangan. Ada begitu di angkatan muda. Ada duduk di sini. Tunjuk kemurahanmu. Lebih dari apa? Maka kemurahan. Ada yang katong menyanyi dia yang baik juga. Kemurahan, dengar, itu sangat berkaitan dengan nanti kebaikan kita bicara dia sendiri. Tapi begini, ini berkaitan dengan persembahan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kata dasarnya sembah. Sama-sama, 1, 2, 3. Dalam persembahan yang kita sebut sebagai kemurahan itu ada 3 hal. Berapa hal? 1, persembahan diri. 2, persembahan materi. Yang ketiga, persembahan waktu. Itu baru kemurahan. Berbagi. Jangan terlalu sekikir. Nanti lama-lama hilang. Diri, waktu, materi. Kasih waktu sedikit tuh untuk Tuhan. Kasih waktu sedikit untuk angkatan muda. Berbagi sedikit itu berkat yang Tuhan kasih. Tidak berbagi tapi pulang mau bungkus makanan. Diri, waktu, kasih. Jangan terlalu sekikir. Di sini ada yang terlalu sekikir. Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia yang memberi itu dia udah. Lewat 20 tahun kemudian orang ketemu di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu, kok dia kok sukses sekali. Saya tidak hormat teologi sukses ya. Saya bicara punya poin sendiri. Kok ini orang kok dia lebih maju dari saya. Waktu orang 2 mau kuliah begini, ini 1 embu. Itu hari saya dapat karunia memberi. Kenapa sekarang saya lebih hebat dari beta? Terus dia bilang kawan. Karena Tuhan Allah tahu beta harus selalu memberi, maka kepada beta itu Tuhan titip lebih. Tapi saya ini kan karunia menerima jadi mana-mana Tuhan yang bagiin saya. Itu serius. Karena kata orang ini kadang-kadang ini punya hati yang memberi itu. Kita bukan kemurahan, kemahalan. Semua mahal. Di kita hidup mengampuni juga mahal, memberi juga mahal, senyum juga mahal, semua mahal. Lalu mau jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Coba yang orang baik angkat tangan. Ada yang angkat saya foto. Kebaikan itu respon. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Respon terhadap apa? Respon terhadap kasih karunia. Beta pakai contoh. Ya. Anggap saja beta dengan adik yang main keyboard tuh. Anggap saja katong dua sembah kenal Memang katong dua sembah kenal. Terus beta dapat dia pun nomor HP tuh, beta telepon dia. Adik, sebentar malam jam 12 ketemu beta di depan rumah jabatan wali kota. Kira-kira dia mau pergi ke seng. Dia ada piara ayam satu di rumah, katong dua sembah kenal. Bepi dia ke rumah, kira-kira dia kasih beta itu ayam ke seng. Beta rubah dia pertanyaan. Beta mau beli kasih dia oto baru satu. Mobil baru satu. Kira-kira beta beli kasih dia Pajero Sport. Beta kasih dia dan cuma-cuma. Waktu dia dapat yang cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke beta kasih. Beta telepon jam 12 malam datang kasih. Beta pergi dia ke rumah ada ayam dia kasih kasih. Kenapa tiba-tiba dia baik begitu? Kenapa tiba-tiba dia baik? Karena dia telah lebih dahulu menerima sesuatu yang beta kasih dengan cuma-cuma. Dan semua perubahan perilaku menjadi baik dari dia sebagai ungkapan syukur kepada beta. Amin. Sebab oleh kasih karunia pemberian cuma-cuma kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Tidak boleh ada orang menyombongkan dirinya. Berdasarkan kasih karunia yang beta terima dan cuma-cuma. Ikut ibadah, berbuat baik. Kasih yang tadi kita sebutkan. Kita kasih sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Itu baik. Supaya kebaikan tidak pencitraan. Ada orang baik-baik tapi pencitraan. Kelihatan ibadah, gaya-gaya. Padahal tidak. Mau kasih takut apa? Kasih itu dari sini itu kebaikan. Ini izin Bapak Kakak Pendeta. Di sini kalau habis ibadah minggu itu ada jabat tangan kah? Beta tuh paling saya suka dengan dua cara jabat tangan ini. Satu, katong boleh sorong begini dia datang sorong sepotong saja. Ini najis kah? Kalau saya mau saya usah. Kedua, dia sorong bagus, tapi dia mata boleh lihat per ketorang. Pegang tangan itu lihat dia mata. Ya toh. Kasih kebaikan dari sini. Dari sini ini yang memancarkan keluar. Saudara tahu, hati-hati dengan apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, kan itu keluar di kampung muka. Keluar di muka. Pencitraan katong tahu. Beta khotbah di banyak bank di Indonesia. Beta bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa atau lihat Jakarta tetap cantik. Dorang pakai baju bagus-bagus lagi, kerja di ruangan ber-AC lagi, tertata rapi lagi. Katong pi bank nih macam saya mau pulang, macam mau lihat terus sama muka begini. Katong baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus beta tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun begitu, terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa katong bantu? Kebaikan itu respon yang kita mau kasih. Amin toh? Mau rubah dunia tadi kan? Mau rubah dunia kok bagaya. Tidak ada kebaikan. Paham dulu apa itu kebaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geser. Yang setia angkat tangan. Wah, mulai rajin. Setia. Seperti siapa?
Sampai kapan? Apa? Untuk apa? Karena itu setia sampai kesetiaan itu komitmen satu hari demi satu hari demi satu hari demi satu hari demi satu hari. Kesetiaan itu ketersediaan diri, waktu, tenaga, semuanya di situ. Kesetiaan itu berkaitan dengan komitmen yang melibatkan diri, orang lain dan Tuhan. Itu setia. Kesetiaan itu kesadaran bahwa kita milik Tuhan dan kita mau tinggal di dalamnya. Saudara, dengar dua hal ini. Satu, ada banyak angkatan muda, acara di luar bagian dia rajin. Sabar beta belum ngomong. Tapi ibadah angkatan muda di ranting, pemalas tidak pernah datang. Dengar teorinya, makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia pada persekutuan di mana dia ada di situ. Makin setia seorang suami dengan Tuhan, makin setia dia dengan orang-orang yang dicintainya, istri. Setia. Kedua, beta ingat beta teman pendeta ada cerita. Satu hari pas mau Paskah begini kan ada Paskah tuh ada biasa ada selebrasi lah begitu, drama Paskah lah. Terus panitia mau piame ada orang satu yang peran jadi Tuhan Yesus. Dia mau piame begini, pasti tahu mama pendeta. Satu orang mau ambil ini satu jadi ini pemeran Tuhan Yesus. Ini mam pendeta bilang, saya usah. Kenapa saya usah? Ambil saja orang lain. Imam pendeta dia bagus. 2 tahun lalu dia sampai bikin orang menangis. Pendeta bilang, mesa orang lain. Kenapa pendeta? Kamu dengar, dia bilang, dia peran Tuhan Yesus so bagus. Habis itu dia sampai pernah masuk gereja lain. Sampai Paskah berikutnya. Tuhan Yesus mana yang pemalas gereja bagi? Amin. Setia. Bukan waktu selebrasi. Amin kok. Kamu tidak amin juga ini amin. Ada yang setia tapi bikin kacau. Beta sen tahu di sini di beberapa tempat tuh kalau mau Paskah tuh ada lomba bikin salib Paskah. Wah, lomba terlalu gagah, widon bikin. Mantap, bagus. Tapi ya ikut lomba bikin salib tuh mabok semua. Dengan harapan juara 1, bayangkan. Ayo kita lagi bikin apa ini? Seperti menangis di bawah kau. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sama-sama semuanya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Sekali lagi, pakai tutup mata sedikit. Sampai akhir ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia.
ku tetap. Menyanyi Kas Abi sudah tidak usah tahan-tahan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan itu terdiri atas 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi beta khotbah tentang kelemah lembutan. Beta bilang banyak suami itu hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika dia lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau dia lemah semua mati, setengah mati itu tiba-tiba dia lembut. Lihat dia punya istri, dia bilang, Mama, tolong, Tuhan Yesus baik. Itu kalau ada lemah. Kalau dia ada kuat-kuat, istri, orang tua ada bilang, berhenti mabuk, berhenti, ingat umur ya. Paling-paling mati. Ada yang begitu di sini? Ada duduk di sini? Dia yang di bawah atau yang di atas dong ini? Dengar, anak muda. Kelemah lembutan itu bukan omong pelan-pelan. Bukan bilang, maaf. Beta pun kaki osnya ada indah, itu bukan kelemah lembutan. Itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Tidak marah sembarang. Titik paling tengah. Supaya dia mempertimbangkan semuanya. Supaya kalau dia marah seseorang, jangan dipengaruhi orang lain kok ikut marah. Kan kita ini tidak semua orang kita ada suka. Katong ini tidak semua orang kita suka. Tapi bukan berarti dipengaruhi orang lain untuk suka orang lain. Ada begitu di sini? Itu orang ada di sini. Nama siapa itu orang? Ya suka pengaruh orang. Supaya bijaksana. Itu kelemah lembutan. Amin toh? Beta mau khotbah lama di sini. Kasih tengah biar kita tunggu. Mungkin lah 1 jam. Men. Saya lama lah. Tapi begitu. Supaya ketong itu bijaksana. Kelemah lembutan itu ajar kata orang supaya bijaksana. Menempatkan diri pada tempat yang tepat. Begitu. Kalau katong di luar, jangan bikin gereja sama di luar. Di luar. Di dalam. Ada yang tagal dia di rumah, dia anak nona 1 orang disayangi sekali, dia mau sampai di sini nih apa-apa dia. Gereja itu tim dalam kebersamaan. Tadi betul khotbah cerita tentang persekutuan. Di gereja itu tidak ada Superman. Di gereja itu hanya ada super team. Superman itu tidak ada, itu hanya tokoh hayalan. Yang pakai pakaian saja terbalik. Yang di dalam, di luar, di dalam. Warna merah biru lagi. Apa yang kita bisa harapkan dari dia itu? Super team itu kita paham persekutuan. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kita butuh orang lain. Kepintaran itu terbatas. Karena itu kita bisa kejar. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia mengalir. Makanya di Kupang tuh kalau ada orang terlalu bodoh, kau jangan bawa itu bodoh semua. Bodoh ukur sedikit. Tuhan kasih katong nih terbatas supaya katong bisa berharap toh. Lihat datang begini, tadi yang panitia itu mana itu panitia satu itu. Dia datang dengan pendeta Yandi, nanti pas ini maju ini maju.
Bayangkan kalau pendeta hot mesin turun main ini, pindah lagi dia pindah main gitar sana, dia pindah kasih pindah LCD, dia setel mic lain. Lama-lama gila itu pendeta di sini. Kita mengerti kebersamaan, persekutuan. Hanya bisa kita rawat itu yang kelemah lembutan. Tanpa kebijaksanaan itu tidak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang kuasai diri, dia tahu tujuan. Kita pun tujuan di kantor wali kota. Keluar sampai di situ ada tawaran belok kiri atau belok kanan. Mau di kantor wali kota berarti kita belok. Sampai di sana ada lagi tidak tawaran belok kiri belok kanan? Ada, tapi karena mau wali kota kita lurus. Itu kuasai diri. Di tengah jalan orang bilang, Di tengah jalan ada yang kuasai diri. Amin toh? Beta kasih contoh. Kalau orang tahu tujuan, dengar. Beta dan dia nih katong dua taman nih mau perang, mau lawan musuh dari sana. Katong pegang senjata merayap dari satu bangku ke bangku lain. Musuh juga merayap datang. Tiba-tiba beta injak dia punya sepatu. Kira-kira dia marah beta kaseng? Marah kaseng? Seng. Kenapa? Ada sesuatu yang penting di sana. Saya ada waktu untuk katong dua bertengkar. Coba bayangkan saya ada musuh dari sana terus dia berbeli sepatu baru beta injak dia buka. Minimal dia saya ada mata. Minimal. Bagi orang yang tahu tujuannya tidak ada waktu untuk bertengkar. Untuk hal-hal receh, hal-hal sepele, hal-hal yang tidak baik bagi persekutuan tidak penting. Bagi mereka yang tahu tujuan. Orang yang tidak ada tujuan dia akan hidup ikut arus. Ada angin barat, dia ke timur, ke angin tiup dan saya mau lawan. Sembarang saja. Hidup ini jadi kok harus toh. Kata orang yang berakar pada Kristus itu tahu. Kita sudah tolong sama. Begitu toh, supaya kuasai dirimu. Kalau kata semua ini ada tujuan toh. Tujuan mempengaruhi tindakan. Kalau katong datang ke gereja mau ikut ibadah, katong datang ibadah misalnya ibadah syukuran di mana begitu tuh katong datang mau ikut ibadah, katong siap waktu, siap Alkitab, siap segala macam mau ibadah. Tapi kalau katong ibadah tuh tujuan mau bungkus makanan, itu kan tindakannya berbeda walaupun sama-sama ibadah. Jadi tujuan itu memberi pengaruh pada tindakan. Kalau kamu ikut ibadah angkatan muda untuk pi mau lihat nona-nona, sampai sana laki-laki semua langsung stres katong. Karena tujuan mempengaruhi. Amin toh? Karena itu hati-hati dengan tujuan. So ada tujuan kok belum? Kenapa lihat beta? Tujuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 itu disebut buah. Pernah lihat mangga? Mana itu mangga? Ini buah mangga. Sabar. Ini buah mangga. Dia pun kulit, dengar. Ini buah mangga ini. Dia pu kulit, dia pu daging, dia pu biji jadi satu, maka disebut mangga. Hanya mangga gila saja yang orang bilang, Bapak itu mangga terlalu bagus, dia pu kulit di sini, daging di situ, biji di sana. Apa maksudnya? Yang 9 itu
adalah satu buah. Jadi tidak bisa ada yang bilang, Bapak, yang 9 itu yang 4 beta so bisa, tinggal 5. Itu bukan buah. Itu kulit di sini, isi di situ, biji di situ. Bagaimana sampai bertumbuh dan menghasilkan buah? Lagu anak sekolah minggu sih, bertumbuh dan menghasilkan buah, ini lagu anak sekolah minggu. Paling gampang kita paham. Baca kitab suci. Baca. Kalau mau kan bertumbuh baru menghasilkan toh. Yang subaca kasih habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, coba angkat tangan. Ini yang mau berbuah. Yang subaca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi jemaat, ada yang susah tidur malam? Tidur jam 2 bangun jam 4 ada? Boleh ikut yang dokter bilang, tapi tambah yang 2 yang beta bilang nih. Kalau tanpa cinta, dengar. Coba baca Alkitab. Biar saya bisa tidur. Angka Alkitab baca. Kejadian 1 ayat. Wah. Biar saya bisa tidur. Kejadian 1 ayat. Wah. Pernah alami? Kejadian 1 ayat. Ada yang pernah WA dengan pacar sampai jam 3 subuh? Kenapa bertahan? CINT. Membuat kita bertahan. Tanpa cinta, Kejadian 1 ayat. Kalau saudara susah tidur, coba masuk gereja. Pas pendeta bilang, demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah, wah, hanya cinta yang bisa bikin katorang sampai mata besar begini. Semua. Sudah kamu. 2, doa. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada angkatan muda yang dia pergi ikut ibadah angkatan muda, tapi dia kasih tahu pengurus, jangan pernah suruh beta berdoa. Kalau suruh beta berdoa, beta sempilai. Ada yang begitu di sini. Ada ikut ibadah sekarang. Tunjuk. Anak muda, doa itu relasi bukan kata-kata. Sama-sama. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Banyak orang kenapa tidak mau berdoa, takut berdoa, karena dia pikir kata-kata bukan relasi. Kalau beta dan Bu Levi ini kata orang 2 kenal baik, beta jalan kaki, Bu Levi naik motor, ketum beta di jalan tanpa beta minta Bu Levi berhenti. Pendeta, yo mau ke mana? Naik. Karena kami dua. Tapi kalau katong sembah kenal, beta jalan kaki, Bu Levi naik motor, ketum beta di jalan, Bu Levi berhenti. Tapi dia tanya, ojek kah Bu? Kata-kata itu tidak lebih penting dari relasi. Kalau sekedar kata-kata, kita bisa berkata-kata dari orang yang katong saya kenal. Contoh, pernahkah seng kamu telepon begitu terus ada suara bilang, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari Piru. Kita mau masuk di hotel saja tadi tuh, pas sampai begini, itu nona dari mana ya? Dia bilang begini, tempelkan kartu Anda. Pas uang suka keluar begini dia bilang, terima kasih. Men.
Doa itu relasi. Dalam relasi itu, dengar penjelasan ini. Menurut saudara-saudara, beta dan beta pun istri itu katong dua kenal ko seng. Kenal atau seng? Beta dan beta istri kenal ko seng. Ada relasi ka seng? Karena katong kenal ada relasi. Kalau beta mau minta teh, cara minta gampang, mah bikin teh saya. Gelas kecil saya, gambarnya gula. Papa takut sakit gula, sutua begini. Kan paling kayak begitu. Saya mungkin beta mau minta teh di beta pun istri, beta bilang, Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis istri tanya, Papa ada sehat? Kekuatan doa bukan pada teriakan. Kekuatan doa bukan pada tangisan. Anda mungkin sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh berteriak. Padahal kekuatan doa bukan di situ. Kekuatan doa adalah penyerahan total. Tuhan, ini beta punya masalah. Tuhan atur, jadilah menurut kehendak. Bukan sungguh-sungguh berteriak, bukan sungguh-sungguh menangis. Relasi memungkinkan kita berkata dengan ringan. Namun gua kenal ke saya. Kenal ke saya. Coba bawa omong dia. Coba saudara lihat, kalau beta mau pulang sebentar toh, beta mau numpang di Bu Levi pun oto toh, beta pun cara minta ya Bu, boleh beta naik Bu oto kok, mau turun di mana pun beta turun di situ sah, apa boleh. Bayangkan kalau beta datang di Bu mau minta pertolongan, Bu Levi sebentar beta mau ikut bos. Tuhan menjawab doa bukan karena desakan, tapi kan dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Bicaralah dalam relasi yang kuat dengan Tuhan. Saya usah bikin-bikin itu suara. Relasi yang kuat tuh kita mau penyerahan total. Ada penjual payung, penjual es, sama-sama berdoa. Penjual payung berdoa supaya hujan terus. Biar dia pun payung laku. Penjual es berdoa supaya panas terus. Menurut saudara-saudara mana menang? Mana yang menang? Karena itu biarlah Tuhan atur. Ada waktu untuk hujan. Ada waktu untuk panas. Doa itu bukan kita amin terus Tuhan mulai bekerja. Bahkan sebelum Anda berdoa, Tuhan telah mengerjakan dan menyiapkan masa depan bagimu. Doa adalah keputusan masuk ke dalam apa yang sudah Tuhan kerjakan jauh-jauh hari. Sampai pada masa depan yang Tuhan siapkan. Baca kitab suci. Kalau mau doa tiap hari kalau. Oke, cukup sudah ya. Karena beta lihat sudah lama. Tuhan memberkati kita. Selamat hari jadi. 12 tahun untuk Angkatan Muda, GPM, Pulau Ambon Utara. Semakin luar biasa dalam Tuhan. Dan di mana kamu ada, nama Tuhan dipermuliakan. Ingat satu hal, dalam persekutuan dengan Tuhan, saya nggak ada jeripaya yang sia-sia. Amin.